Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita sedang memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta, di mana itu adalah hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kuburnya. Dan sesudah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, kita sudah diberikan kuasa Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita merayakannya dan kita rindu Tuhan melawat kita sekali lagi, Tuhan menjamah kita sekali lagi, Tuhan menyegarkan kita semua dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan demikian, firman Tuhan mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh Kudus sudah dicurahkan lebih kurang 2000 tahun yang lalu, dan dia juga terus bekerja hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang rindu merasakan jamahan, lawatan, kuasa Roh Kudus, bahkan berbahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus. Kalau saudara-saudara merindukannya, Roh Kudus bisa memberikannya saat ini dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita akan satukan hati kita sungguh-sungguh meminta Roh Kudus betul-betul penuhi kita semua, jamah kita, segarkan kita sekali lagi hari ini dimanapun kita saat ini berada. Kita satukan hati kita memuji Tuhan dengan pujian. Haleluya, 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 haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan, mengalir dalam kami saat ini, mengalir di dalam hidup umat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Haleluya. Rapi kami sekalian. Jiwaku
kuasa-Mu nyata bagi kami. Kami buka hati untuk jamahan-Mu ya Roh Kudus. Kami buka hati, kami perlu Kau Roh Kudus. Kami terima kuasa-Mu, terima urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Jamahan-Mu terjadi, lawatan-Mu terjadi saat ini dalam hidup setiap kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Beri pengharapan baru, beri sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Kau selalu bersama kami, tak pernah tinggalkan kami. Ya Roh Kudus, penuntun kami, penolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami terima kuasa-Mu ya Roh Kudus. Kami terima pengurapan-Mu. Kami buka hidup kami, hati kami. Berdiamlah di dalam kami, jangan pernah pergi dari kami ya Roh Kudus. Tuntun jalan kami, pimpin hidup kami Tuhan, untuk menggenapi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Engkau penghibur, Engkau penolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Pakai kami sekalian untuk menyatakan kuasa dan mukjizat Tuhan. Amin. Untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus. Kami rindu sekali lagi dipenuhi, sekali lagi dijamah, sekali lagi ya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan mukjizat-Mu dalam hidup kami. Bangkitkan kami yang mungkin sedang lemah, hiburkan kami yang mungkin sedang susah saat ini Tuhan. Kami terima damai sejahtera-Mu, kami terima kuasa dan pengurapan-Mu Tuhan bagi kasih kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami siap terus dilawat oleh Engkau Tuhan. Kami terbuka untuk Roh-Mu bekerja. Sementara kami memuji menyembah Tuhan, sementara kami mendengar firman Tuhan, kami dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Kami diberikan pencerahan kembali, kami diberkati, kami dikuatkan. Oleh karena Roh Kudus berbicara kepada kami sementara kami saat ini sedang beribadah Tuhan. Walaupun melalui online Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak terbatas. Amin. Engkau hadir di mana-mana saja karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu terus bekerja. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu terus berkarya dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup
Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu oleh anugerah-Mu. Kami diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena roh-Mu kami mengenal Engkau dengan lebih baik. Kami dapat mengenal kebenaran dan kami dimerdekakan oleh kebenaran. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan, sementara kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus, Engkau mengurapi hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau akan menolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sedang merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta bertepatan dengan 50 hari setelah kematian Kristus. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya di mana Roh Kudus dicurahkan. Gereja Tuhan menjadi ada, atau gereja Tuhan lahir pada Hari Raya Pentakosta. Pada Hari Raya Pentakosta sebenarnya juga bersamaan atau bertepatan dengan hari di mana Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa dan bangsa Israel. Tapi hari ini kita mau bersama-sama mempelajari tentang kehidupan gereja di dalam kehidupan di muka bumi ketika menjadi pengikut Kristus di dalam pertolongan Roh Kudus. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan tentang tugas besar oleh kuasa besar dengan hasil besar. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Hari Raya Pentakosta bagi kita semua, sebab Hari Raya Pentakosta adalah hari raya yang penting bagi para pengikut Tuhan. Saya mau menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di tahun 1965. Ada seorang misionaris bernama Jim Elliot bersama dengan 4 orang temannya pergi ke daerah Amerika Selatan, di daerah Ekuador. Di sana ada satu suku yang terkenal dengan kekejamannya. 5 misionaris ini pergi ke sana, lalu sesampainya mereka di sana, kelima misionaris ini dibunuh oleh suku Wadani yang ada di Ekuador. Setelah mereka diutus dan tidak kembali, maka pemimpin mereka mencari mereka dan akhirnya pemimpin mereka menemukan mayat mereka. Dan sesuatu yang aneh mereka temukan ketika mayat itu dilihat memegang sebuah pistol, tetapi pistol itu tidak dipergunakan untuk melakukan perlawanan atau membunuh suku Wadani yang ada di sana, tetapi mereka mati. Kisah ini adalah sebuah kisah di mana sebelumnya Jim Elliot dia menyampaikan kepada anaknya sebelum dia bertugas untuk misionaris ke sana bahwa mereka akan pergi ke satu daerah, dan anaknya bertanya, apakah kalau engkau disakiti oleh orang Ekuador, suku itu, apakah engkau akan mempertahankan diri dan apakah engkau akan menggunakan senjata untuk membunuh mereka? Elliot mengatakan bahwa kita tidak akan membunuh mereka sebab mereka belum siap masuk surga. Kita yang sudah siap masuk surga. Nah, cerita ini akhirnya pemimpin menemukan dan kembali ke Amerika, lalu menemui istri para misionaris. Mereka berpikir bahwa pekerjaan misi itu telah gagal, dan mereka menyampaikan kepada istri Elliot dan mengatakan bahwa sia-sia. Tapi istri Elliot mengatakan, apa yang sia-sia? Tidak sia-sia. Suami saya telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas itu, dan dia telah melaksanakan tugas. Istri Elliot mengajak istri dari para misionaris itu untuk pergi ke suku itu, dan mereka pergi ke sana memberikan pertolongan, memberikan bantuan, dan akhirnya mereka, singkat cerita, orang suku Wadani tidak memusuhi mereka, tetapi mereka menerimanya. Satu hari kepala suku bertemu dengan istri Elliot dan dia bertanya, siapa kalian? Siapa kamu? Dan istri Elliot mengatakan, saya adalah istri Elliot yang
kalian bunuh, misionaris yang kamu bunuh. Saya pergi ke tempat ini dengan alasan karena kasih Tuhan. Lalu seluruh suku itu dimenangkan, bahkan salah satu dari orang yang membunuh misionaris itu menjadi seorang hamba Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan menolong umatnya, walaupun menghadapi tantangan ketika firman Tuhan harus disampaikan, tetapi kenyataannya bahwa jiwa-jiwa dimenangkan. Hari Raya Pentakosta ini kita mau mempelajari bersama-sama bahwa kita memiliki tugas yang besar. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, saya membaca dalam terjemahan sederhana. Lalu Yesus mendekati kami dan berkata, Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk memerintah semua ciptaannya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Karena itu, pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa, supaya mereka menjadi muridku. Baptislah mereka sebagai orang yang mengikut aku, Bapakku dan Roh Kudus. Saudara, inilah tugas besar yang saya maksudkan. Kita memiliki tugas besar sebagai pengikut Kristus yang melanjutkan tugas yang diberikan oleh Kristus, Sang Empunya langit dan bumi, Sang Khalik yang menciptakan kita, memberikan tugas, memberikan mandat besar kepada para murid, yang itu dilanjutkan kepada para murid selanjutnya, dan tugas itu sampai kepada kita. Tugas itu adalah tugas besar karena tugas itu diberikan oleh Pencipta alam semesta. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan tugas dari Pencipta kita yang menciptakan langit dan bumi, penguasa surga, penguasa bumi. Dia yang memberi perintah, maka perintahnya adalah bukan perintah biasa, tetapi itu adalah perintah besar. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa perintah itu harus dikerjakan sampai ke ujung bumi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saksi menceritakan tentang Kristus, memberitahukan tentang kasih Tuhan Yesus Kristus, sama seperti istri Eliot yang kemudian menceritakan kasih Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan. Alasan kasih Tuhan itulah yang membuat mereka pergi ke tempat itu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Dan tugas yang sama sekarang ini ada di tangan kita. Kita mengemban tugas yang sama besarnya, tugas yang diberikan oleh yang empunya kerajaan surga dan bumi, dan tugas yang harus kita lakukan sampai ke ujung bumi. Sudah ada orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai kita sudah bertemu dengan Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan gilirannya kita juga akan menyampaikan kebenaran yang sama kepada semua orang. Itulah perintah besar, tugas besar yang diberikan oleh Allah yang besar kepada umatnya. Dan firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak akan mampu melakukan tugas yang besar itu. Kita bisa bayangkan bahwa istri Eliot bisa saja berkata bahwa setelah sia-sia, tapi dia mengambil satu pengertian bahwa tugas suami sudah selesai, tetapi tugas pemberitaan Injil masih harus dilanjutkan, dan dia melanjutkannya di dalam kasih Kristus yang besar, kasih yang sama yang juga kita rasakan, kasih yang sama yang juga kita alami di dalam Kristus, kasih yang menggerakkan mereka beberapa puluh tahun yang lalu untuk menangkan sebuah suku untuk dibawa kepada Kristus. Kasih yang sama itu juga yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi tugas itu besar, tetapi karena manusia tidak akan pernah mampu dengan kekuatannya sendiri, maka Allah Bapa mengatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus supaya kita mampu melakukannya. Dengan kekuatan, dengan kuasa yang besar, yaitu kuasa Allah sendiri, kita mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 di dalam terjemahan yang disederhanakan dikatakan, tetapi kalau Roh Allah datang kepadamu, kalian akan menerima kuasa dari Allah. Kuasa itulah yang
memampukan kalian untuk mengabarkan tentang aku kepada orang-orang di Yerusalem, di seluruh daerah Yudea dan Samaria, bahkan ke seluruh bumi. Lebih lanjut di dalam kisah para rasul juga dikatakan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan firman Tuhan itu dilanjutkan di dalam khotbah Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa tugas yang besar itu tidak akan mampu kita lakukan kecuali ada kuasa besar yang olehnya kita melakukan, dan kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Maka hari raya Pentakosta itu kita mengingat kembali bahwa Roh Kudus telah dicurahkan, dan Roh Kudus tetap dicurahkan karena kita ada di zaman anugerah, zaman di mana Roh Kudus dicurahkan dengan begitu limpahnya kepada para murid, kepada para pengikut Tuhan, dan kita adalah bagian dari orang-orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu. Itu sebabnya ketika hari ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus, maka kita mengingat kembali bahwa tujuan dari pencurahan Roh Kudus adalah supaya kita diberi kemampuan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, menceritakan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang di muka bumi. Firman Tuhan juga dengan tegas mengatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, tugas itu memang begitu besar, bahkan kita tidak mampu melakukannya, tetapi kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, menyertai kita, meneguhkan berita firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa siapapun saudara, mungkin ada di antara saudara yang belum mengenal Kristus dengan benar. Engkau masih ragu-ragu apakah engkau akan masuk di dalam kerajaan surga atau tidak. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus Allah mengasihi saudara. Allah menyatakan kasih-Nya kepada saudara di dalam pengorbanan Kristus, menggantikan hukuman yang harusnya saudara alami, tetapi Dia gantikan supaya engkau tidak mengalami hukuman yang kekal. Kasih Kristus itulah yang menyelamatkan engkau. Engkau perlu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mengalami kasih yang dari Tuhan itu. Dan sebagai buktinya, saat engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupanmu, sedang menginsafkan engkau akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, terima, akui Dia, dan jadilah bagian dari orang-orang yang percaya akan kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam penyaliban Kristus Yesus. Kuasa besar itu yang memampukan kita untuk melakukan tugas besar, dan kabar gembiranya, kabar baiknya firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tugas kita adalah sangat besar karena diberi oleh Allah yang besar dan dalam jangkauan terbesar, yaitu sampai ke ujung bumi. Tugas itu kita laksanakan dengan kuasa
oleh karena kuasa Allah yang menyertai kita. Dan hasilnya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, hasilnya suku-suku bangsa, bangsa-bangsa dari segala bahasa akan berkumpul di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang yang akan diselamatkan dan tak terhitung banyaknya. Artinya akan terjadi penuaian jiwa-jiwa, akan begitu banyak orang yang percaya kepada Kristus, akan begitu banyak orang yang masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, tidak selalu mudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menceritakan kasih Tuhan Yesus Kristus tidak selalu mudah. Tetapi ingat, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun tantangan yang kita hadapi, bagaimanapun kita mengalami halangan, tantangan, adapun bahaya, walaupun kita menghadapi bayang-bayang kegagalan, kita harus mengorbankan sesuatu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lakukan, karena kita tahu bahwa ujungnya, bahwa hasil akhirnya, bahwa pada akhirnya kita akan berhasil bersama dengan seluruh orang yang percaya di muka bumi akan mengalami keberhasilan, bahwa kita akan membawa sebanyak-banyaknya orang untuk percaya kepada Kristus. Kita sedang berusaha di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus untuk membawa sebanyak-banyaknya orang masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu caranya dan kita tahu bahwa ada kuasa yang menyertai. Itu sebabnya bagaimanapun kita sulit mengalami, kita akan melakukannya karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Sebagai respon terhadap firman Tuhan, serahkanlah hidupmu. Sekali lagi engkau mau mengatakan, Tuhan, tanganku adalah tangan bekerja untuk Tuhan, kakiku adalah kaki untuk memberitakan Injil, kehidupanku adalah alat yang dipakai oleh Tuhan, yang siap dipakai oleh Tuhan, yang sudah kuserahkan sepenuhnya untuk dipakai oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Kehidupanku adalah bukan saja di muka bumi, bukan hanya mencari hal-hal yang ada di muka bumi, tapi juga untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan, baik kekekalan kami maupun kekekalan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami akan membawa orang sebanyak-banyaknya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketahuilah bahwa satu hari kita akan berkumpul bersama-sama di dalam kerajaan surga oleh karena anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Berbahagialah kita yang telah mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan oleh karena kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam pengorbanan Kristus Yesus. Kami bersyukur karena kami telah menjadi bagian dari murid Kristus. Kami bahkan bersyukur karena Allah yang besar itu memberikan tugas yang besar untuk menjangkau seluruh bumi bersama dengan orang-orang percaya di seluruh belahan bumi manapun. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur oleh anugerah-Mu kami dapat bersama-sama merayakan kembali hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dan kuasa yang menyertai kami akan meneguhkan pemberitaan firman Tuhan. Kasih Tuhan akan disampaikan kepada semua bangsa oleh karena kuasa Roh Kudus yang menyertai kami sekalian. Pakai kami menyerahkan hidup kami menyerahkan seluruh anggota tubuh kami untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita sudah menikmati jamahan Tuhan dan juga firman Tuhan yang memberkati kita semua. Saatnya kita akan memberikan ucapan syukur kita berupa persembahan kepada Tuhan. Kita akan berikan persembahan dan kita nyanyikan pujian sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Kita terima kuasa Roh Kudus. Gerejanya
Puji nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Allah kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui harta kekayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan apa yang kami beri dengan sukacita, biarlah itu memperluas kerajaan surga, pengaruh dari penjangkauan jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini. Dan Engkau terus memberkati umat-Mu untuk menyatakan rencana-Mu digenapi dalam kehidupan sidang jemaat. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau akan tolong setiap kami. Roh Kudus, Engkau akan pimpin setiap kami. Roh Kudus, Engkau akan menyertai kami. Engkau akan menuntun kami di jalan-jalan-Mu. Dalam keadaan bagaimanapun, kami tahu bahwa kami disertai oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekali lagi saya mengatakan dan mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta, dan yakinlah bahwa Roh Kudus bersama-sama dengan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.